semuanya, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempraktikkan bimbingan kelompok dengan teknik brainstorming round robin yang bertemakan membangun kepercayaan diri ketika berkomunikasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sabrina Aziz Azhara dengan nomor IN terakhir 199 sebagai konselor. Perkenalkan, nama saya Radana Meswara dengan NIM akhir 079. Di sini saya sebagai peserta pertama. Perkenalkan, nama saya Ki Katrin Trisha Ramadhani dengan NIM akhir 240 sebagai peserta kedua. Perkenalkan, saya Arindra Pasya Maulidiana dengan NIM akhir 026, saya sebagai peserta ketiga. Saya Feni Mesya Putri dengan NIM akhir 029 sebagai peserta 4. Dan saya Safira Devi Puspitasari dengan NIM akhir 064 sebagai peserta kelima. Selamat menyaksikan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Terima kasih, Ibu. Silakan duduk, Kakak. Apakah kenal dirinya sudah nyaman? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti dalam sesi bimbingan kelompok hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sabrina Aziz Azhara. Bisa dipanggil Bu Sabrina, Kakak Sabrina, senamanya kalian. Di sini saya adalah konselor atau fasilitator yang akan memandu sesi kita hari ini. Sebelum mulai, mari kita buat suasana ini lebih nyaman dan terbuka, karena di sesi ini tidak ada jawaban benar atau salah. Dan di sini kita juga saling berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama. Nah, sesi kita hari ini bertujuan untuk membantu kalian merasa lebih percaya diri saat berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain. Karena tema kita hari ini adalah meningkatkan kepercayaan diri dalam berkomunikasi menggunakan teknik brainstorming round robin. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sebelum kita masuk ke sesi bimbingan kita hari ini, mari kita mulai dengan game untuk perkenalan. Kalian ini belum saling mengenalkan ya? Belum. Baik, mari kita mulai dengan game untuk perkenalan. Nah, game yang akan kita mainkan adalah lagu diputar dan dilempar. Jadi peraturannya, nanti kalian semua ini berdiri, lalu nanti akan saya setelkan musik. Nah, ketika lagu ini disetel, nanti bola ini kalian lempar ke teman satu kalian. Dipahami? Bisa dicoba berdiri. Nanti yang dapat bola terakhir ketika lagu ini dimatikan, sebutkan nama ya. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Arindra Pasya Maulidiana, bisa dipanggil Kak Arin aja. Lanjut ya. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, saya Katrin Trisha Ramadhani, biasa dipanggil Kiki. Halo Kiki.
Perkenalkan, nama saya Raden Suara, peserta pemilu dan Halo semua, nama aku Safira Devi, bisa dipanggil Vira. Hai Vira. Yang terakhir. Halo semua, perkenalkan nama aku Indonesia Putri, bisa dipanggil Feni. Hai Feni. Baik, setelah kita bermain game sekarang, kita sudah saling mengenal ya. Yaitu berarti sekarang saya akan membagikan beberapa tes. Sama. Nah, kertas itu berisi, kertas yang saya dapatkan itu berisi tentang kertas persetujuan yang dimana kalian menyetujui untuk mengikuti sesi bimbingan kelompok hari ini. Jadi silakan diisi yang di lembar pertama ya, lalu ditandatangani sebagai tanda kalian setuju untuk mengikuti sesi hari kita hari ini. Yang ini ya? Iya. Apakah sudah selesai? Sebentar ya. Sudah nanti kertasnya disalurkan ke Mbak Vira ya. Nanti biar Mbak Vira berikan ke saya. Iya ya. Terima kasih. Berarti dengan kertas persetujuan ini kalian berarti setuju ya dalam mengikuti sesi bimbingan kelompok hari ini. Begitu, saya ingin mengingatkan beberapa aturan brainstorming nanti. Yang pertama, semua ide itu diterima, tidak ada yang salah atau yang benar. Dan yang kedua, kita tidak mengkritik ide orang lain. Dan ketiga, kita berusaha untuk aktif berbagi tanpa tak bersalah. Setuju semuanya? Setuju. Dan kita juga mengatur asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelawan dalam sesi bimbingan kelompok kita hari ini. Sesi bimbingan kelompok kita hari ini tidak hanya dilakukan sekali atau 2 kali ya, jadi nanti ada pertemuan selanjutnya. Disetujuinya misalnya minggu depan kita ada Peringkatannya hari apa? Aku hari ini Sabtu. Sabtu jam berapa ya? Siang nggak sih? Bisa jam 10 kan? Oke. Ya, jam berapa? Jam 10 kali.
Baik, berarti nanti pertemuan kita selanjutnya pada hari Sabtu jam 10 pagi ya. Sebelum itu, bagaimana perasaan kalian mengikuti sesi bimbingan kita hari ini? Kalau saya sih sekarang ini serasa gugup. Kalau enggak, Ya, saya juga masih gugup di kelas, tapi juga antusias pengen tahu kayak gimana di prosesnya nanti. Saya merasa ragu-ragu di proses ini. Saya senang ibu bisa ikut bimbingan ini, antusias sekali. Kalau saya pengen aja sih ya Ibu, karena saya dari awal kan ingin juga ikut bimbingan ini. terima kasih segala antusias yang sudah kalian berikan kepada saya. Baik, berarti kita bisa langsung masuk ke sesi bimbingan ya. Saya ingin bertanya, apa yang membuat kalian merasa kurang percaya diri saat berbicara dengan orang lain? Dari Mas Ara. Kalau saya sih, kalau saya ditetapkan orang lain, karena saya salah percaya. Baik. Kalau dari saya sering kayak merasa gugup kalau misalnya ngobrol sama orang baru gitu. Jadi kayak jadi waktu ngobrol suaranya tuh kayak bertanya gitu. Kalau saya ketika berkomunikasi dengan orang-orang itu saya merasa ragu. Akhirnya saya itu memilih diam dulu, jadi nggak mau berkomunikasi. Terus saya itu takut pendapat saya itu tidak menarik menurut orang gitu. Dari saya sendiri itu saya itu kayak ragu gitu deh Ibu sama kekurangan yang saya miliki. Terus saya akhirnya nggak pede kalau ngomong sama orang banyak itu. Apalagi kan kalau semisal saya presentasi ya di depan orang banyak, di depan teman-teman, itu nanti rasa gugup itu muncul. Padahal saya sebelumnya tuh udah kayak mempelajarinya, tapi tiba-tiba untuk harinya itu jadi kayak apa ya, grogi gitu. Wah, berarti banyak sekali nih ya tantangan yang kalian hadapi ini. Sebelum itu, kita sudah mengumpulkan beberapa tantangan yang kalian hadapi. Nah, dari semua tantangan ini, kalian ingin menyelesaikan masalah dari siapa? Kalau menurut saya dari tantangan yang teman-teman sampaikan tadi, kalau menurut saya tantangan yang paling berat itu punya Mbak Firna. Setuju. Yang lain? Iya, setuju. Soalnya juga mungkin relevan dan cocok juga sama masalah teman-teman semua yang kita semuanya. Mencakup semuanya. Baik, berarti kita hari ini akan mengangkat masalah dari Mbak Fira ya. Nah, dari masalah Mbak Fira bisa ceritakan gimana atau menjelaskan gimana tantangan Mbak Fira yang Mbak Fira hadapi sekarang. Dan itu tadi sudah saya singgung lagi bahwasannya saya itu kan pasti semua orang itu kan memiliki kekurangan sama kelebihan masing-masing ya. Mungkin kekurangan saya itu di titik ini ya, ketika saya itu berbicara di depan orang banyak, tiba-tiba saya tuh jadi grogi Bu. Jadi pikiran saya tuh ambil gitu ya Ibu, tidak tahu harus berbicara apa. Padahal sebelumnya saya sudah menyusun semua kata-kata yang ingin saya ucapkan kepada teman-teman, kepada orang-orang di depan umum. Tapi waktu hari itu selalu saya tuh kayak apa ya, tiba-tiba lupa gitu loh, karena itu tadi Bu, badan jadi gini semua, jadi kayak grogi, tidak bisa berkata apa-apa seperti itu. Berarti yang Mbak Fira rasakan ini butuh overthinking juga dan kayak imam panggung gitu ya, karena berbicara dengan orang lain. Nah, dari masalah Mbak Fira, menurut kalian apa yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi masalah dari Mbak Fira? Mulai dari Mas Ara. Kalau menurut saya sih, ya saya di hal ini. Kalau dari saya, mungkin mulai dari kayak penyusun yang ingin saya bicarakan gitu. Jadi kalau misalnya lupa, jadi kita lihat yang catatan kita tulis tadi mungkin bisa membantu juga. Baik, Mungkin saran dari saya, Mbak Fira itu mulai latihan dengan teman yang Mbak Fira paling percaya untuk menilai bagaimana komunikasi Mbak Fira, apakah lancar atau tidak. Ketika respon temannya Mbak Fira itu kan pasti bisa jadi evaluasi ya. Saya juga pernah merasa kenapa dipesan oleh Fira ini pasti berat sekali Bu, diskusi seperti itu. Namun yang bisa dilakukan, bisa dicoba itu dengan terus latihan sih. Agar bisa lebih baik lagi ke depan.
lainnya gitu. Kalau menurut Mbak Fira sendiri, Kalau menurut saya sendiri itu ya benar sih bu kata teman-teman semua ini. Kalau dari saya juga udah pernah nyoba ibu buat latihan sama teman saya. Karena saya punya sahabat yang terdekat gitu ya ibu. Dia selalu ada buat saya ketika saya itu minus saya di sini. Dia selalu support saya buat bantu saya biar gak stuck di permasalahan ini, gak pede gitu ibu. Jadi teman saya selalu membantu saya untuk tampil percaya diri. berarti dilatih dengan dekatnya Mbak Fira ya. Oke, setelah itu dari semua ide itu kalian pilih mana yang menurut kalian itu bisa langsung dicoba atau bisa langsung kalian terapkan ketika kalian ingin berbicara di depan umum atau berbicara dengan orang lain. Mulai dari Mas Farah. Kalau saya sih ya langsung untuk bicara di depan umum langsung. Mungkin dari saya setuju dengan Mas Ara juga. Terus mungkin juga mencatat poin-poin yang saya ingin bicarakan gitu. Kalau saya selain kita berbicara dengan orang terdekat untuk mengetahui responnya, mungkin ketika sebelum berbicara di depan banyak orang, kita membutuhkan relaksasi terlebih dahulu seperti bernafas, mengatur tempo kita. Saya juga setuju dengan saran dari teman-teman yang poinnya itu paling penting ya berlatih tadi. Kalau Mbak Fira. Kalau dari saya sendiri kan pendapat orang itu beda-beda ya Bu ya. Mungkin saya lebih nyaman jadi tadi saya berlatih sama teman terdekat saya. Terus selain itu sebelum hari H waktu saya berbicara di depan banyak orang itu saya juga mengatur nafas gitu Ibu biar saya tuh lega, nafasnya tidak berantakan bersih. Berarti kalian sudah menemukan teknik atau ide kalian ketika kalian ini berbicara di depan umum, kalian bisa melakukan hal tersebut ya untuk agar kalian ini lebih percaya diri ketika berbicara di depan umum atau berbicara dengan orang lain. Berarti dari permasalahan Mbak Fira ini kita sudah menemukan berbagai cara atau berbagai macam ide atau teknik yang bisa kalian terapkan untuk kalian latihan di depan umum ya. Oke, baik, karena kalian sudah memilih teknik itu yang paling mudah buat kalian, berarti saya harap kalian juga bisa langsung menerapkan hal tersebut ya, agar kalian lebih bisa percaya diri ketika kalian berbicara dengan orang lain. Baik, berarti ini permasalahannya sudah terselesaikan ya dari permasalahan Mbak Fira, karena menurut kalian permasalahan dari Mbak Fira ini sudah mencakup dari semua masalah yang kalian hadapi ketika kalian berbicara di depan umum, dan juga kalian sudah menemukan teknik atau ide untuk bisa kalian coba. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin merefleksikan sebentar apa yang kalian dapat dari sesi bimbingan kelompok kita hari ini. Mulai dari Mas Ara. Karena saya tidak sendirian sebenarnya kawan-kawan sudah selepas itu saya. Kalau Mbak Kiki. Kalau dari saya ternyata banyak cara ya buat mengatasi rasa gugup di depan banyak orang. Jadi mungkin bisa coba dari saran teman-teman tadi. Kalau saya lebih merasa termotivasi dari beberapa contoh pengalaman ataupun teknik dari teman-teman sekalian itu, saya bisa berani lagi untuk mencoba percaya diri berbicara di depan. Saya dengan adanya bimbingan ini saya bisa lebih mendapatkan informasi, lebih motivasi untuk bisa jauh lebih baik lagi ke depannya. Kalau menurut saya dari adanya sesi bimbingan kelompok kita semua pada hari ini buat saya dapat menambah banyak wawasan serta ilmu dan juga beberapa solusi untuk diri saya sendiri, apalagi permasalahan yang sedang saya hadapi, sulitnya untuk berkomunikasi di depan banyak orang. Jadinya nanti kedepannya semoga saya juga bisa lebih baik lagi dan bisa tampil percaya diri. Baik, saya senang mendengarnya karena kalian sudah memahami apa isi dari sesi bimbingan kelompok kita hari ini ya. Saya harap kalian bisa menerapkan teknik yang telah kalian pilih tadi, dan itu adalah suatu langkah kecil untuk kalian bisa meningkatkan kepercayaan diri kalian ketika kalian berbicara di depan umum atau berbicara dengan orang lain. Terima kasih juga sudah mau mengikuti sesi bimbingan kita hari ini. Terima kasih, dan jangan lupa ya, nanti pertemuan minggu depan kita akan melakukan sesi bimbingan.
jam 10 pagi. Saya tunggu di sini ya. Sama ya.